dari Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Negeri Surabaya. Halo, semoga hari ini rekan Unesa dan semuanya selalu dalam kondisi yang lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh dengan kesyukuran. Bincang Unesa kali ini bincang prodi dan membahas profil dari program studi di Universitas Negeri Surabaya tentu banyak sekali. Tetapi menjadi hal yang sangat istimewa ketika kita bisa menyajikan informasi yang lengkap, yang menarik minat semuanya. Saya Tia Ezar kali ini akan bersama seorang pakar, seorang kaprodi yang akan menjelaskan tentang dari A sampai Z apa saja yang dimiliki di prodi S1 Teknologi Pendidikan. Membahas seputar S1 Teknologi Pendidikan, saya mendapatkan satu informasi dari unesa.ac.id. Program studi atau prodi Teknologi Pendidikan berada di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Program studi ini menyelenggarakan pendidikan teknologi pendidikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan dalam 3 konsentrasi, yaitu pengembang kurikulum dan pembelajaran, pengembang teknologi pembelajaran, dan pendidik juga tenaga kependidikan bidang teknologi informasi dan komunikasi juga multimedia. Lebih lengkap akan disampaikan oleh Dr. Andi Kristanto SPD MPD, Kaprodi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Halo, apa kabar Pak Andi? Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lawan Keluarga bagaimana? COVID-19 sehat semuanya. Semuanya sehat. Yang pasti memang sampai saat ini angka penurunan belum ada, tetapi Ya. semangat sehat, semangat kuat, keberkahan semuanya harus disyukuri gitu ya, Ya. dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Betul. Pak Andi, saya jadi penasaran apa saja sih yang dipelajari di prodi S1 Teknologi Pendidikan sebelum nanti kita akan membahas lebih panjang sejarah, tentunya juga daya tampung mahasiswa dan juga kurikulum yang dijalankan di sana. Ya. Terima kasih, Mbak. Di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, salah satunya adalah prodinya Teknologi Pendidikan. Jadi hanya satu untuk prodinya. Mungkin ke depan kita juga akan ada prodi namanya kurikulum, bisa jadi untuk ke depannya. Tapi untuk saat ini jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan hanya punya satu prodi, yaitu Teknologi Pendidikan. Ya, saya sampaikan dulu terkait dengan profil lulusan, bahwa lulusan kami itu ada 3 profil. Yang pertama adalah pengembang teknologi pembelajaran, itu ada SK-nya Permenpan RB 2017. Kemudian analis pendidikan dan pelatihan. Kemudian terakhir adalah sebagai guru SMK multimedia, animasi, dan broadcast. Nah, dari 3 profil itu maka turunannya nanti ada mata kuliah yang mensupport profil tersebut. Antaranya adalah kalau sebagai pengembang teknologi pembelajaran itu ada mata kuliah pengembangan media, media video, media audio visual, ada media grafis, foto, dan sebagainya. Kemudian untuk analis pendidikan dan pelatihan itu berbagai macam mata kuliah yang menunjang profil tersebut. Seperti? Ada sebagai sistem pendidikan dan pelatihan, desain pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian untuk guru multimedia, animasi, dan broadcast itu mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada di SMK, seperti pengembangan media video, audio, kemudian ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan sebagainya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Sebetulnya ini kalau saya melihat satu paket lengkap gitu ya, satu paket komplit yang dimiliki oleh prodi S1 Teknologi Pendidikan, karena di broadcasting juga masuk, termasuk profil lulusannya, kemudian ada multimedia, animasi, dan yang lainnya. Berarti apakah bisa untuk lulusannya itu di luar dari yang sudah disampaikan, misalnya untuk broadcasting mereka menjadi broadcaster, kemudian menjadi animator ataupun yang lainnya? Ya, betul sekali. Jadi banyak lulusan kita juga yang bergerak di bidang jurnalistik. Ya, ada yang memiliki koran
alumni kita ada seperti Mas Tarmuji itu Iya. Lentera Today kalau salah itu ya. Iya. Lentera Today, ada yang di SCTV, ada yang di RTV, ada yang di televisi-televisi yang lainnya. Itu banyak sekali lulusan kita. Pertama mungkin menjadi jurnalistik, kemudian kameramen, sampai menjadi pemimpin acara, redaksi dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau bisa disampaikan untuk rekan Unesa dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan podcast dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan, jangan khawatir karena paket lengkap sudah ada. Dan mungkin mindsetnya teknologi pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan memang bergelarnya nantinya SPD gitu ya. Betul. Tetapi punya kemampuan atau soft skill yang lain, termasuk yang baru saja disampaikan, ada jurnalistik juga. Dan mungkin juga bisa langsung digabungkan dengan sejarah Prodi S1 Teknologi Pendidikan Pak Andi. Ya betul, terima kasih. Kalau sejarah, kalau terkait dengan sejarah ini saya punya bukunya, saya harus melihat dulu ini. Iya boleh. Ya, jadi lahirnya jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan dulu awalnya di tahun 83, salah itu ya. 83 ya? Ya, itu pertama namanya jurusannya pendidikan umum. Pendidikan umum. Pendidikan umum. Kemudian setelah pendidikan umum itu berubah menjadi namanya jurusan teori sejarah pendidikan. Teori sejarah pendidikan. Kemudian baru berubah lagi menjadi jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Dan dulu itu membawai 4 program studi pertama itu. Apa Jadi saja Pak? program studinya yang pertama fondasi pendidikan, program studi D2 pendidikan guru sekolah dasar, dulu masih D2, sekarang sudah S1 yang jurusan PGSD. Kemudian program studi D2 PGTK, ya PGTK. Yang terakhir dulu PGTK atau sekarang PAUD itu namanya PGTK, itu juga D2 di bawah kurikulum dan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah S1 teknologi pendidikan. Dan dari program studi 4 itu yang satu fondasi pendidikan sudah tidak ada, yang D2 PGSD sudah menjadi jurusan S1 PGSD, yang D2 PGTK sekarang menjadi S1 jurusan PG PAUD. Dan satu-satunya yang masih di bawah jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan adalah Prodi Teknologi Pendidikan. Yang saya sampaikan tadi, mungkin kami ke depan akan mendirikan namanya S1 kurikulum atau pengembang kurikulum. Bisa jadi seperti itu ya, akan digagas untuk adanya prodi kurikulum gitu ya. Betul. Artinya sudah mempersiapkan bahan-bahannya, tenaga pengajarnya, dosennya gitu ya. Betul. Untuk di prodi S1 Teknologi Pendidikan mungkin bisa diinformasikan juga untuk berapa jumlahnya dosennya, kemudian guru besar jika ada, dan tenaga pendidik yang lain. Ya, untuk tahun 2020 ini terakhir kami jumlah dosennya 14 dosen. Nanti insya Allah tahun 2020 ini juga akan ada dosen baru. Dosen baru? Ya, jadi kan nambah 1, 15. Ya, 15. Dan kita juga punya S1, S2 dan S3 teknologi pendidikan lengkap. Kemudian untuk profesornya kami memiliki 2 profesor. Dua profesor. Ya, ada Profesor Dr. Mustaji MPD dan Profesor Dr. Rusyono MPD. Kemudian untuk doktor ada 7. Sudah ada 7. Satu diantaranya Pak Andi. Iya, baru lulus kemarin ini. Selamat ya Pak. Ya, terima kasih. Nanti ada saya sebagai Kaprodi dan Bu Dr. Utari sebagai Sekprodi juga baru lulus bulan Januari Februari kemarin. Kemudian Bapak Ibu dosen kami semuanya juga sudah kuliah S3. Jadi tinggal menunggu. Jadi insya Allah nanti teman-teman 2020 ini akan ada tambahan lagi dokter-dokter baru, kemudian 2 baru masuk di kuliah S3. Jadi 14 dosen ini sudah doktornya 7, yang lainnya sudah kuliah tinggal menunggu. Kemudian yang dosen baru itu juga sudah kuliah di semester 1. Yang akan datang ini juga sudah kuliah S3. Jadi semuanya nanti insya Allah akan sudah bergelar doktor. Jadi pengajar di Prodi Teknologi Pendidikan semuanya akan bergelar doktor. Jadi harapannya mutu pembelajaran di S1 Teknologi Pendidikan akan lebih bagus lagi. Saya kira itu. Dan memang untuk jumlah yang cukup banyak
untuk dosen, tenaga pengajarnya, tenaga pendidik juga berkaitan dengan daya tampung mahasiswa. Untuk di prodi S1 Teknologi Pendidikan, berapakah jumlah mahasiswanya atau daya tampungnya? Dari tahun ke tahun apakah ada penambahan, Pak Andi? Ya, terima kasih. Di prodi Teknologi Pendidikan itu daya tampungnya sudah kami sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan ya, tentunya akreditasi. Jadi tiap tahun kami hanya pagunya untuk mahasiswa baru itu hanya 90 mahasiswa. Terbagi dalam berapa kelas, Pak Andi? Hanya 2 kelas. 2 kelas. Iya, 2 kelas. Jadi kalau 90 kali 4 ya, ini ada 4 angkatan, berarti 360-an. 360 mahasiswa. Jadi kami hanya batasi 90. Sebenarnya peminatnya banyak, tapi kalau tidak dibatasi ya nanti mengajar juga tidak ini ya, tidak efektif. Tidak efektif. Jadi kita hanya 2 kelas saja. Jadi 90 berarti 45 per kelas. Jadi kelas A dan kelas B. 2020 ini juga demikian, pakunya juga 90 untuk mahasiswa. Artinya antusiasme calon mahasiswa ini cukup besar gitu ya untuk bisa masuk di prodi S1 Teknologi Pendidikan. Iya, sangat besar, sangat antusias, terutama di mahasiswa lulusan SMK multimedia tentunya. Karena memang kan salah satu profil prodi Teknologi Pendidikan tadi kan sebagai guru SMK multimedia, animasi atau broadcast. Jadi banyak memang alumni kita yang bekerja menjadi guru ataupun sampai dengan menjadi kaprodi sekarang di SMK multimedia. Jadi banyak sekali lulusan dari SMK multimedia yang antusias untuk bergabung di prodi Teknologi Pendidikan. Tapi di luar SMK juga banyak. Di luar SMK yaitu di SMA juga banyak yang bergabung di prodi Teknologi Pendidikan. Artinya untuk adik-adik yang akan masuk ke S1 Teknologi Pendidikan ini sudah ada gambaran yang jelas gitu ya. Berarti memang input yang diharapkan itu sudah tercapai dan kemudian outputnya juga sama gitu ya. Mereka akan menjadi guru SMK yang punya keahlian yang lebih gitu, karena sudah mendapatkan informasi itu di tingkat sekolah menengah atas, kemudian melanjutkannya di UNESA, tepatnya di S1 Teknologi Pendidikan. Betul. Apakah untuk yang bukan jurusan SMK saat sekolah dulu bisa masuk di Teknologi Pendidikan, atau mereka harus punya keilmuan dasar apa untuk bisa masuk menjadi keluarga besar S1 Teknologi Pendidikan? Ya, tadi saya sampaikan ya, memang kalau dari SMK tadi kan yang menjadi guru SMK multimedia, tapi profil kita kan ada 3 tadi, menjadi analis, diklat, dan pengembang teknologi pembelajaran. Nah itu, jadi ada guru dan non guru. Jadi mahasiswa atau lulusan kita nanti bisa memilih nanti di guru atau non guru. Kalau guru nanti menjadi guru khusus untuk animasi, broadcast, dan multimedia. Tapi kalau non guru bisa menjadi analis diklat, baik di instansi pemerintah atau swasta. Diklat BKKBN, ada yang diklat di AAL, AAD, dan sebagainya. Jadi lulusan kami ada yang sudah pangkatnya kalau di angkatan laut itu kolonel, letkol, kolonel banyak, itu juga di diklatnya. Ya, misalkan di angkatan darat itu juga di diklatnya, untuk diklatnya. Jadi lulusan kami ada yang guru dan non guru. Meskipun SMA mereka bisa mengikuti, karena di SMA kan ada pelajaran-pelajaran TIK itu ya. Karena memang kurikulum kami itu banyak mata kuliah pengembangan produksi. Tapi meskipun dari SMA kami mengajarkannya tidak langsung ke tahap yang level tinggi, tapi mulai dari basic dulu. Meskipun dari SMA dan sebagainya itu masih bisa mengikuti perkuliahan di. Dari sini sudah ada gambaran untuk rekan UNESA dan juga yang lainnya bahwa jangan khawatir, tidak hanya dari lulusan SMK saja kejuruan, tetapi umum pun bisa masuk gitu ya. Karena ada nanti yang profil lulusannya kalau misalnya masuk yang di kependidikan, di keguruan itu sudah disebutkan oleh Pak Andi di guru SMK. Kemudian untuk yang non guru bisa di analis pendidikan dan pelatihan, kemudian pengembangan
pengembang teknologi pembelajaran. Ini kalau di dunia kerja masuk di mana, Pak Andi? Ya, pengembang teknologi pembelajaran itu adalah jabatan fungsional. Jadi jabatan harus fungsional. PNS dulu. Misalkan nanti kalau bekerja misalkan di instansi di BPM TPK Sidoarjo yang pengembang Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan, ya sudah PNS, kemudian mengajukan jabatan fungsional, nanti ketika sudah lolos atau lulus mendapatkan tunjangan fungsional. Nah, seperti itu. Ada di Pustekom, ada yang BPLP Yogyakarta. Meskipun di UNESA juga bisa. Misalkan ibu sudah PNS nih di sini, menjadi jurnalis. Nah, nanti itu bisa mengajukan jabatan fungsional sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Dan nanti ketika lulus akan mendapatkan fungsional, tunjangan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Dan artinya juga untuk profil lulusan ini di awal sudah diinformasikan untuk teman-teman mahasiswa ya, bahwa nantinya kalian lulus itu ada bisa masuk di dunia kerja yang seperti ini, untuk serapannya, untuk penerapan ilmu yang didapatkan selama di bangku kuliah, begitu ya? Ya, betul. Jadi di PKKMB jurusan kemarin yang diselenggarakan, kami menyampaikan kepada mahasiswa baru bahwa profil kita seperti ini. Jadi ada 3 profil, dan yang akan datang akan kami tambahkan sebagai pengembang kurikulum, pasti ada. Jadi 4 profil. Tapi sementara masih 3 karena kemarin ada muncul Permenpan yang baru tentang pengembang kurikulum, maka kami akan melakukan restrukturisasi kurikulum atau peninjauan kembali. Tentunya juga akan ada penambahan yang namanya profil pengembang kurikulum, seperti itu. Baik, sudah belum banyak sih sebetulnya, karena masih belum bicara seputar fasilitas, belum bicara seputar target Pak Andi sebagai Kaprodi juga. Kembali ke pertanyaan seputar profil lulusan, kemudian terkait dengan banyaknya, saya hitung juga banyak ya yang dimiliki teknologi pendidikan itu untuk dosennya yang doktor, kemudian yang profesor. Artinya ini menjadi salah satu motivasi, salah satu bentuk idealisme prodi fakultas untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu ya. Nah, untuk akreditasinya bagaimana di prodi S1 Teknologi Pendidikan? Ya, alhamdulillah untuk akreditasi saya ingat betul itu. Di masa pandemi ini kita melakukan reakreditasi. 11 Agustus 2020 kemarin yaitu sertifikat atau SK-nya dari Ban PT muncul bahwa kita terakreditasi A ya, dengan nilai 379, itu luar biasa, itu besar itu. Jadi kita sudah terakreditasi A tanggal 11 Agustus ya, saya ingat betul itu. Dan poin-poin yang menjadi unggulan untuk didapat akreditasi A itu juga tersampaikan. Karena kan kalau misalnya akreditasi itu kan berkaitan dengan apa saja yang dipersiapkan untuk bisa mendapatkan akreditasi A, kan begitu? Ya, kalau akreditasi itu kan pasti ya. Ada kemarin masih 7 standar ya, dari visi misi, dari tata pamong, dari mahasiswa, prestasi mahasiswa, dari Bapak Ibu dosen, kurikulum, SDM maksudnya ya. Kemudian dari PKM dan penelitian itu semuanya nilainya harus baik tentunya. Kalau ketika sudah diakreditasi, ketika mendapatkan poin 379 itu berarti kan sudah sangat bagus. Dari 7 poin yang sudah disebutkan tadi ya, untuk penilaiannya ya, standar akreditasi. Dan membahas kurikulum, Pak Andi, sekarang kan ada kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, yang betul. Itu bagaimana untuk di Prodi S1 Teknologi Pendidikan? Ya, kami sangat mendukung ya kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini, dan kami sudah menyiapkan sesuai dengan arahan dari pimpinan, dari Bapak Rektor, Bapak WR1, Bapak Dekan. Kami sudah membuat kurikulum Merdeka Belajar dan kampus Merdeka yang semester 1 dan semester 4 akan belajar di dalam prodi teknologi pendidikan. Semester 5 mahasiswa akan belajar di prodi lain tapi masih di UNESA ya. Kemudian semester
67 akan belajar di luar UNESA, dan kami sudah menyiapkan, dan kami juga sudah menyiapkan bagi mahasiswa yang luar prodi, kami menyiapkan paket-paket mata kuliah, ada paket A, paket B, paket C, seperti di apa namanya di kejar paket ya, bukan dikejar paket, seperti di apa Pak? Kayak di McD gitu ya. Wah, ini saya sebut ini di franchise gitu ya. Ya, itu franchise fast food. Oke. Franchise itu ya maksudnya. Jadi ada paket A, paket B, paket C. Jadi sudah siapkan mata kuliah paket yang sudah kami siapkan. Jadi franchise itu ya maksudnya. Dan berarti ini menunjukkan kesiapan dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar itu tadi. Ya, kami sudah siap karena memang jurusannya kurikulum dan teknik pendidikan. Kami sudah menyiapkan rinci kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan arahan dari Mas Menteri dan pimpinan UNESA, seperti itu. Jadi sudah kami siapkan kurikulumnya. Oke, kita akan bicara banyak lagi Pak Andi dan juga rekan UNESA dan yang lainnya masih di seputar Prodi Teknologi Pendidikan S1 Prodi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Saya Tia Esar akan kembali bersama Anda setelah yang satu ini. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Bincang UNESA bisa. Rekan UNESA, kita masih membahas atau kita masih mengulik banyak informasi untuk Prodi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Tentunya kalau membahas profil lulusan di awal sudah disampaikan sama Pak Andi, banyak sekali. Jangan khawatir, ada kesempatan terbuka luas untuk rekan UNESA dan juga yang lainnya. Dan ini merupakan informasi tambahan untuk rekan-rekan yang akan masuk di perguruan tinggi gitu ya. Dan kembali lagi ke Pak Andi membahas seputar perkuliahan di pandemi ini Pak. Ya, Pak masa Andi. pandemi ini ya. Jadi ini kan menjadi sebuah jalan, kita harus berpikir kira-kira perkuliahannya modelnya seperti apa kalau kita tetap bersekolah atau tetap mengenyam pendidikan di era pandemi, karena bertatap muka juga tidak mungkin apalagi dalam kondisi kelas besar gitu ya. Apa yang dilakukan Prodi S1 Teknologi Pendidikan untuk mengantisipasi dan untuk terus melanjutkan pemberian mata kuliah? Ya, memang masa pandemi ini kan masa sulit ya, kita tiba-tiba ada COVID-19 itu kan semuanya mendadak, tidak hanya di pendidikan, saya kira di semua lini juga kaget ini dengan adanya ini. Tapi ini tidak boleh ini terus menutup, oh ini pembelajaran harus selesai, tidak ada pembelajaran, tidak. Pembelajaran harus tetap berlangsung. Kalau biasanya kita tatap muka ya secara langsung,
Tapi kita sekarang adalah tatap maya, tetap secara langsung tapi tatap maya. Jadi kami di Prodi Teknik Pendidikan itu langganan atau berlangganan Zoom meeting. Jadi kami memfasilitasi Bapak Ibu dosen pembelajaran juga secara langsung, tapi tatap maya. Jadi Bapak Ibu dosen mengajar seperti biasanya, kemudian melalui Zoom itu. Jadi bedanya hanya anak-anak atau mahasiswa itu di rumah, Bapak Ibu dosen di rumah juga, tapi masih secara langsung, tapi hanya tatap maya. Jadi seperti biasanya, aja berbeda jarak saja. Ya. Apakah ada kesulitan Pak Andi selama ini sudah masuk minggu kedua perkuliahan ya? Ya. Untuk mahasiswa baru dan juga untuk teman-teman mahasiswa yang lain? Saya kira tidak ada masalah untuk tidak ada kesulitan. Ya, untuk dari pemerintah juga akan ada bantuan kuota ini sepertinya. Kemarin kami mendapatkan info dari pimpinan dari fakultas untuk segera verifikasi atau valid ya. Kemarin ada info ada nomor HP yang belum valid, ada yang valid ya, yang belum valid harus segera divalidkan melalui akun sister. Kemudian nanti setelah itu akan ada bantuan melalui HP yang sudah disampaikan kepada pemerintah itu. Jadi saya kira untuk kuota tidak ada masalah ya. Di mahasiswa juga sudah ada bantuan dari pemerintah, baik Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Jadi bisa memanfaatkan untuk bisa lancar berkuliah gitu ya, dari lancar, dosen maupun mahasiswa juga. Ya, jadi bedanya tatap muka di kelas ini tatap muka, tatap maya tapi secara langsung juga, secara sinkronus. Jadi tetap secara sinkronus, tapi nanti ada penggunaan yang asinkronus ya, melalui LMS ya, baik e-learning. Kami juga sudah mengembangkan e-learning ini. Jadi ketika masuk di web www.ktp.vip.unesa.ac.id, di situ ada e-learning kita. Ada e-learning. Jadi kita sudah menyiapkan e-learning juga yang berbasis LMS itu, yang bisa digunakan kuliah secara asinkronus, dan kami sudah menyiapkan itu di web itu. Jadi yang terbaik untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, agar tetap semangat walaupun era pandemi ini masih ada gitu kan. Berarti ini juga ada bentuk komunikasi juga di luar kegiatan perkuliahan ya. Jadi mungkin ada mahasiswa yang ingin konsultasi tapi tidak via Zoom gitu. Apakah dari dosen berkenan berbagi nomor WhatsApp untuk mereka akhirnya berkomunikasi gitu, Pak Andi? Atau ada ruang terbuka yang sudah nggak usah japri akhirnya, tapi semua bisa dapat informasinya? Ya, makasih. Jadi di prodi kami sudah dibentuk, saya yakin di prodi lain juga sama seperti itu, se-Unesa. Jadi kami sudah membentuk ketua kelas, dan ketua kelas nanti akan membentuk dan sudah membentuk namanya PJ mata kuliah. Dan PJ mata kuliah berkewajiban membuat grup WA mata kuliah, masing-masing mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu ada grup WA-nya. Jadi terkait dengan konsultasi, terkait dengan informasi-informasi perkuliahan per mata kuliah itu ada melalui WA grup. Jadi ini salah satu trik untuk mensiasati gitu ya, jika memang ada yang harus disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa kepada dosennya. Betul. Jadi setiap mata kuliah ada grup WA-nya. Jadi tidak campur di satu, tapi masing-masing mata kuliah ada grup WA-nya. Saya yakin ini dilakukan di semua lini pendidikan ya, itu untuk mempermudah karena masanya seperti ini. Iya, memang berkuliah di masa pandemi ini sangat tidak mungkin untuk mengadakan kelas besar ya. Jadi salah satunya memang via daring gitu ya. Daring. Dan saya tadi sempat mendengar e-learning, isi dari e-learning itu nantinya apakah mata kuliah Pak Andi atau seperti apa? Ya, jadi isinya semua mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Pendidikan ada e-learningnya. Jadi semua bisa mengakses ya? Semua bisa mengakses di web www.ktp.vip.unesa.ac.id. Ya. Itu jadi lengkap. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan Unesa, untuk mahasiswa khususnya mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan bisa mengakses websitenya di www.ktp.vip.unesa.ac.id karena di sana ada e-learning, artinya semua mata kuliah yang diharapkan informasinya ada di sana gitu ya. Betul. Dan untuk fasilitasnya Pak Andi, apakah juga diperkenalkan ke teman-teman mahasiswa baru khususnya karena kan belum pernah ke kampus nih? Iya, betul.
Jadi fasilitasnya kami di PKKMB jurusan yang kemarin kami selain menyampaikan profil lulusan juga menyampaikan beberapa hal ya, Bapak SDM dan yang lainnya ada salah satunya adalah Sarpras. Jadi Sarpras kami ini kemarin di tahun 2018 diberi dana oleh universitas itu 1M lebih untuk mengembangkan lab video. Oh, jadi ada lab video sendiri ya? Iya, kita punya lab video sendiri yang standar broadcast, alat-alatnya juga standar broadcast, semuanya punya drone, punya lighting, semuanya standar broadcast. Kalau diizinkan oleh pimpinan nanti kami juga akan membuat TV ya, mungkin TP TV ya, mungkin juga bersama dengan TP UNESA nanti saling berkolaborasi, bersinergi mengenalkan UNESA ke depan itu ya. Jadi kami sudah punya lengkap studio juga kedap suara. Kalau di sini warnanya apa ini? Krem ya. Kalau di kami hitam. Hitam. Jadi bener-bener kedap suara. Lighting juga sudah disiapkan, ada green screen-nya juga. Jadi lengkap bener-bener standar broadcast. Dan itu sudah dipakai labnya, sudah dipakai. Tapi masa pandemi ini ya masih ya. Jadi sudah dipakai untuk kegiatan itu. Kedepannya kami akan juga membuat insya Allah TPTV nanti ya, TPTV yang streaming nanti ya, atau di YouTube nanti. Betul. Dan apakah semua mahasiswa atau khusus untuk S1 Teknologi Pendidikan saja yang bisa mengakses lab video ini? Oh tidak, jadi semua mahasiswa UNESA bisa menggunakan itu karena ini. Jadi ada prosedurnya, mungkin izin dulu ya Pak ya. Betul, jadi ada surat-surat dulu untuk pengajuan memakai lab gitu ya. Betul, memang itu fasilitas prodi, tapi semua mahasiswa UNESA bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ya karena ini milik UNESA kan. Dan sepertinya nantinya di TP ini bakal ada radio TP gitu ya. Nah, itu radio betul, fakultas atau radio prodi ini ya. Betul, kami juga akan kalau diizinkan. Berarti kita bisa bersinergi ya Pak Andi ya. Betul. Radio UNESA, radio universitas dan radio fakultas atau di radio prodi. Nanti rencananya kita akan membuat juga radio TP. Sebenarnya sudah ada dulu karena memang masa-masa seperti ini juga agak susah. Kemarin mahasiswa ketika diskusi juga ingin menghidupkan kembali radio TP itu, ya namanya Raden dulu ya, radio Raden itu juga sudah ada, tapi nanti kita akan hidupkan kembali untuk radio TP. Itu salah satu lab kita ya, studio atau lab audio radio. Dan kita juga punya namanya lab micro teaching. Lab micro teaching. Jadi kami karena profil kami itu adalah salah satunya sebagai guru multimedia, kami juga memiliki studio micro teaching. Betul. Dan dilengkapi dengan CCTV atau kamera seperti CCTV tapi bisa moving. Ketika guru itu berpindah itu bisa moving sendiri. Nah, kalau kamera yang analog ini kan harus digerakkan oleh kameramen. Manual gitu ya. Manual kan. Masih manual itu kan digerakkan, guru ke sini digerakkan itu enggak, jadi dia akan moving sendiri, guru bergerak dia akan moving seperti itu, jadi sudah sangat lengkap. Bagus nih Pak, berarti mungkin apakah di Surabaya hanya TP yang punya itu. Waduh, keren ini. Atau ini mungkin menjadi salah satu produk unggulan gitu ya. Betul, iya. Fasilitas unggulan yang dimiliki di Prodi TP. Prodi Teknologi Pendidikan. Luar biasa ini cukup menarik. Artinya sebetulnya banyak yang bisa dibahas gitu kan ya Pak. Dan selain ada fasilitas lab video, kemudian lab micro teaching, mereka akan menempati gedung apa di kampus Lidah Wetan. Kemudian ruang seminar atau ruang kuliah. Jadi fasilitas penunjang lain gitu kan. Saya jelaskan lagi selain laboratorium micro teaching, kami juga namanya laboratorium fotografi. Jadi kami punya kamera foto itu sejumlah kurang lebih 20 kamera yang siap, yang ready, yang kamera digital. 20 kamera digital. Mereknya sudah disebut ya, nanti sponsor nanti. Kemudian kamera-kamera itu juga ditempatkan di rak khusus penempatan kamera. Jadi biar tidak lembab ya. Jadi harus dirawat juga kan Pak ya. Fasilitas yang sudah diberikan gitu kan. Kemudian background foto kami juga punya 8 bar yang ada ganti-ganti background. Ada merah, biru, abu-abu, putih, hijau. Nah, itu ada 8 bar namanya ya. 8 background. Jadi semua fasilitas sudah sangat lengkap. Ada kemudian studio atau bahasanya laboratorium ya kalau di perguruan tinggi itu grafis dan 3 dimensi.
seperti itu. Jadi kita punya beberapa laboratorium itu untuk menunjang tentunya untuk perkuliahan bagi prodi teknik pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa FIP maupun mahasiswa UNESA secara umum semuanya. Betul. Ini adalah informasi tambahan untuk rekan UNESA dan juga yang lainnya ya. Untuk Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya. Kalau di prodi S1 Teknologi Pendidikan ini luar biasa, labnya banyak banget gitu ya. Banyak banget dan karena lengkap. Jadi ini adalah UNESA. fasilitas penunjang yang memotivasi teman-teman mahasiswa. Mereka tidak hanya berkuliah secara teori, tapi mereka secara praktek akan melakukan di situ gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ini juga membuka wacana bahwa sekali lagi profil lulusannya bisa, yang mau berkarir di kependidikan juga bisa, di keguruan, kemudian yang non guru juga bisa gitu kan. Kembali Pak Andi, bagaimana komunikasi antara alumni dengan dosen, dengan adik tingkatnya? Apakah ada satu sebelum pandemi ya? Itu apakah ada komunikasi dan itu bagus yang menjadi ciri khas S1 Teknologi Pendidikan? Jadi kalau ketemu mungkin, oh ini keluarga besar dari Teknologi Pendidikan, atau mereka tetap memantau adik tingkatnya, ini ada informasi seputar lapangan pekerjaan atau yang lainnya? Apakah bentuk-bentuk seperti itu ada di S1 Teknologi Pendidikan? Ya, jadi alumni kita memang tersebar ya, tadi ada 3 profil ya, alumni kita. Dalam alumni kita memang tersebar di bidang-bidang tersebut. Terbaru kemarin yang membantu kita misalkan di Borang Akreditasi ada Mas Sujud, itu sekarang ada di Belmawa, Kemdikbud ya itu. Kemudian Mas Oki juga di Kemdikbud ya, di pusat sana. Dan Mbak Utrisa sebagai guru SMK Multimedia di Delanggu Mojokerto kalau tidak salah itu. Kemudian ada Pak Kolonel Dr. Adia Bandono, ada Bapak Subianto sebagai Kepala BPM TPK Sidoarjo, dan tentunya alumni-alumni yang lainnya itu ada yang bergerak di bidang wira swasta dan sebagainya. Itu sangat mensupport ya, terutama ketika kegiatan-kegiatan sebelum pandemi dulu, misalkan ada perlombaan atau lomba foto video itu kita mendatangkan alumni sebagai juri. Nah kan ada Mas Fauzian juri video, karena Mas Fauzian sekarang kan jadi guru. Fauzian Invis? Iya itu Mas Fauzian. Oh iya, jadi saya ketemu dengan beliau dalam beberapa kesempatan karena saya juga di komunitas, dan Mas Fauzian itu menjadi salah satu narasumbernya. Nah itu lulusan S1 Teknik Pendidikan. Jadi ketika ada kegiatan video, lomba video diundang, dan ketika ada lomba grafis ada namanya Mas Abidin itu di Isokatif dan sebagainya, yang di bidang wira swasta ya, wira usaha juga datang di kegiatan-kegiatan lomba itu mendukung. Kemudian ketika di prodi kami itu ada namanya temu akrab. Jadi PKKMB belum pandemi itu temu akrab. Sekarang tidak boleh kan ya, tidak boleh ada kegiatan yang PKKMB. Dulu sebelum pandemi para alumni datang di kegiatan temu akrab untuk memberikan gambaran ketika mereka bekerja di instansi masing-masing untuk memotivasi adik kelasnya yang maba 2000. Jadi semakin menambah percaya diri adik-adik mahasiswa baru gitu ya. Terutama. Dan banyak alumni yang datang itu sebenarnya sudah bergerak di 3 profil tadi, artinya sudah sukses di bidangnya masing-masing. Itu jadi kegiatannya juga ada kegiatan kuliah umum, misalkan kami mendatangkan dari dari luar, kemudian yang satunya dari alumni, satunya dari dosen kita. Jadi berkolaborasi. Jadi sekaligus menjadi salah satu bentuk kerjasama gitu ya. Kerjasama betul. Jadi banyak kegiatan-kegiatan alumni, kemudian juga para alumni juga banyak memberikan kontribusi ya. Selain ilmu juga dari sarpras dan sebagainya, itu banyak alumni yang memberikan kontribusi seperti itu. Jadi alumni masih care karena memang kita harus berkolaborasi. Sekarang zamannya kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita keluarga besar. Jadi Bapak Ibu dosen, mahasiswa, alumni, semuanya itu adalah keluarga besar teknologi pendidikan, dan itu harus sinergi tentunya untuk membawa teknologi pendidikan ke depan semakin baik. Saya kira itu. Komunikasi yang bagus, kemudian ikatan emosional yang tinggi sebagai bagian keluarga besar S1 Teknologi Pendidikan ini semakin bisa memberikan semangat tersendiri untuk teman-teman mahasiswa baru, dan
tentunya bangga gitu ya. Ya. Saya dari S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Wah, ini berarti ada kelas nih, ada tingkat gitu ya. Jadi saling merangkul gitu ya, saling bisa memberikan kebermanfaatan. Dan tentunya itu alumni yang berprestasi ya. Kalau mahasiswa berprestasi pasti banyak ya di S1 TP. Banyak sekali tentunya ya kalau mahasiswa prestasi. Misalkan mahasiswa kami itu lolos PKM 6 bidang. Program kreativitas mahasiswa yang sampai ke PIMNAS itu, yang ada PIMNASnya itu kami mahasiswa juga lolos ya di itu. Kemudian PMB, kalau di PMB kami itu tertinggi se-Indonesia, proposal tertinggi se-Indonesia. Prodi Teknik Pendidikan itu proposal tertinggi se-Indonesia. Kemudian banyak juga yang lolos program PM mahasiswa wirausaha, program mahasiswa wirausaha. Jadi banyak proposal yang lolos di PMB itu. Kemudian ada prestasi-prestasi yang lainnya, meskipun prodi pendidikan tapi mahasiswa itu kan punya bakat minat yang lainnya ya. Jadi nari itu juara internasional, kemarin gold medal. Juga dari S1 pendidikan, Teknologi Pendidikan. Dan kemarin lomba IC tingkat nasional yang diadakan oleh mahasiswa Belanda. Kemudian lomba IC tingkat lokal ya, fakultas itu juara 1 juga, itu banyak lagi prestasi-prestasi yang lainnya yang membanggakan tentunya. Dan itu tentunya kan ketika berakreditasi kan sudah teruji. Betul. Ya, di standar mahasiswa itu prestasi mahasiswa sudah teruji oleh asesor PT. Dan ini akan menjadi rekaman gitu ya, jejak digital, jejak rekam bahwa di S1 Teknologi Pendidikan banyak sekali yang berprestasi, tidak hanya mahasiswanya tapi juga alumninya. Betul. Kemudian ikatan kekeluargaan yang cukup bagus juga sudah digagas oleh kakak-kakak tingkat sebelumnya untuk adik-adik tingkatnya sebagai salah satu ciri khas dan juga kebanggaan S1 Teknologi Pendidikan. Yang sebetulnya banyak yang akan kita bahas, tapi artinya kita akan ada obrolan lagi gitu ya, Pak Andi. Pak Andi, di penghujung perbincangan kita, apa yang ingin Pak Andi sampaikan untuk mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan dan juga rekan UNESA ataupun masyarakat di luar sana? Iya, tentunya kami menyampaikan kepada masyarakat luar, kami menunggu bagi para calon ya, silakan bergabung di prodi kami, di Prodi Teknologi Pendidikan. Tentunya sudah saya sampaikan tadi, profil alumni, profil lulusan, kemudian prestasi mahasiswa. Kami mengajak mari bergabung di Prodi Teknologi Pendidikan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi ini menjadi motivasi, menjadi catatan khusus bagi rekan UNESA di luar sana yang masih penasaran apa sih nanti atau kita nanti setelah lulus dari S1 Teknologi Pendidikan mau ngapain. Ternyata banyak, dan jangan khawatir, banyak yang sudah berkarir di sebagai guru SMK, kemudian punya soft skill, punya tambahan ilmu gitu ya di multimedia, broadcasting, animasi, yang bekerja di jurnalistik juga banyak. Kemudian untuk yang di analisis pendidikan dan kepelatihan juga banyak. Kemudian sebagai pengembang teknologi pembelajaran juga banyak. Artinya ini menjadi sebuah jalan untuk rekan-rekan UNESA yang lainnya, bahwa jangan khawatir untuk bisa menjadi anggota keluarga besar dari S1 Teknologi Pendidikan. Dan terima kasih banyak waktunya Pak Andi. Sama-sama. Yang bergabung memberikan informasi banyak terkait dengan prodi, profil akademik dari S1 Teknologi Pendidikan. Salam buat keluarga di rumah, salam untuk rekan-rekan mahasiswa, dan juga salam untuk dosen-dosen yang ada di S1 Teknologi Pendidikan. Terima kasih. Terima kasih rekan UNESA. Itu dia rekan UNESA, Dr. Andi Kristanto SPD MPD, yang jenjang pendidikannya dari S1 sampai S3 juga di Teknologi Pendidikan. UNESA di 2005 lulusnya, kemudian UNS 2011 dan UNESA 2020. Mendedikasikan diri di prodi S1 Teknologi Pendidikan. Beliau sempat menjabat sebagai sekjur di tahun 2013 sampai 2019 untuk 2 periode. Kemudian untuk jabatan fungsional beliau adalah lektor, kemudian pendamping kemahasiswaan di tahun 2011 sampai 2012. Kajur
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Kaprodi S1 Teknologi Pendidikan. Untuk sosial medianya boleh saya share ke rekan UNESA atau Pak Andi yang menyampaikan? Boleh, silakan. Untuk IG-nya namanya Teknologi Pendidikan _UNESA. Kemudian untuk webnya www.ktp.bib.unesa.ac.id. Silakan berkunjung ke IG dan web kami. Jangan lupa di follow gitu ya, jauh, Pak Andi. Di follow juga untuk lihat lebih jauh profil prodi kami, prodi teknologi. Dan ini memang harus terutama mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan untuk follow dan juga selalu mencari tahu informasi apa saja yang terbaru di prodi melalui website www.ktp.fip.unesa.ac.id. Untuk Instagramnya Teknologi Pendidikan _UNESA. Betul. Dr. Andi Kristanto SPD MPD, hobinya main gitar. Jika ada kesempatan kita akan ngobrol lagi. Mungkin Pak Andi akan membawa gitarnya. Kita akan lihat sampai sejauh mana kalian beliau bermain gitar. Dan cukup sampai di sini dulu Pak Andi perbincangan kita. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di Radio UNESA untuk bisa menyapa dan berbagi informasi yang bermanfaat kepada rekan UNESA dan juga masyarakat umumnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya Pak Andi. Dan untuk Anda semuanya juga rekan UNESA dan juga masyarakat, terima kasih sudah bergabung dan selalu menyimak podcast-podcast yang diproduksi Radio UNESA, informasi, edukasi dan juga prestasi. Jangan lupa untuk follow Instagram Radio UNESA @radiounesa, untuk Facebook fanpage-nya, Facebooknya juga sama Radio UNESA, untuk kanal YouTube-nya jangan lupa juga di subscribe, like, comment, share juga boleh berbagi dengan siapapun untuk sama di Radio UNESA. Saya Tia Eser akan kembali bersama Anda berbagi banyak sekali informasi di Bincang UNESA, Bincang Prodi. Radio UNESA.